Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara menentukan median dengan membahas contoh soal median, data tunggal, dan data kelompok. Ingat ya, median adalah nilai tengah dari sebuah data. Contoh soal yang pertama, tentukan median dari data 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6, 6. Cara mengerjakannya, langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini data terkecilnya adalah 5, kita tuliskan 5. Kemudian ada 6, 6-nya 3, 6, 6, 6. Kemudian 7, 8-nya ada 2, dan yang terakhir 9. Ini adalah data tunggal yang kita bisa hitung, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data ada 9, maka disebut dengan data ganjil. Ini merupakan data tunggal ganjil. Kita bisa mencari dengan rumus median sama dengan setengah X N plus 1. Kita substitusikan, N-nya adalah 9. Maka setengah dikali X 10. Setengah dari 10 adalah 5. Maka median terdapat pada data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Data kelima adalah 7. Jadi median sama dengan. Untuk soal yang kedua, tentukan median dari data 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16. Di sini adalah data tunggal yang sudah diurutkan, jadi kalian tidak perlu membuat seperti ini lagi. Kalian hanya tinggal menuliskan saja data keberapanya. Ini X adalah data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, 7, dan 8. Di sini kita bisa tahu bahwa jumlah datanya ada 8. Sehingga ini disebut data tunggal genap. Kita bisa menggunakan rumus median sama dengan setengah dikali X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Kita substitusikan 8 ke dalam rumus. 8 dibagi 2 ditambah X. 8 per 2 ditambah 1. Ini menjadi 8 dibagi 2, 4 ya. Berarti X 4 ditambah X 4 tambah 1, 5. Setengah dari data keempat ditambah data kelima. Data keempatnya, kita lihat di sini adalah 8 dan data kelimanya adalah 10. Jadi kita hanya tinggal menuliskan 8 ditambah 10. Menjadi setengah dikali 18. Maka median sama dengan 9. Ini dia contoh dari data tunggal ganjil dan genap. Kemudian yang ketiga, diketahui data upah pekerja harian CV ala makmur dalam tabel. Ini dia tabelnya. Walaupun datanya dalam bentuk tabel, bukan berarti ini adalah data kelompok ya. Ini adalah data tunggal, karena di sini tidak ada interval. Namanya data tunggal berbobot, karena frekuensinya banyak. Langkah pertama, kita akan jumlahkan frekuensinya. 12 tambah 18, 30, tambah 25, 55. 55 tambah 13, 68, tambah 10, 78, tambah 2, 80. Maka N sama dengan 80, dan berarti ini adalah data tunggal berbobot genap. Oke, rumus ini. Sekarang kita substitusikan rumusnya. Setengah X 80 per 2 ditambah X 80 per 2 ditambah 1 sama dengan setengah X 80 bagi 2, 40. Ditambah X 40 tambah 1, 41. Nah, kita disuruh mencari berapa data ke-40 dan data ke-41-nya. Kayak gini ya, ini cara bacanya seperti ini. Pekerja yang mendapatkan upah 50.000 ada 12 orang. Berarti orang ke-1 sampai ke-12 dapat 50.000. Kemudian, pekerja yang dapat Rp55.000 ada 18 orang. Itu tandanya orang ke-13 sampai ke-30. 30 ya, karena 12 tambah 18, 30. Orang ke-13 sampai orang ke-30
mendapatkan upah 55.000. Pertanyaannya di sini, pekerja yang ke-40, data ke-40-nya berapa? Di sini baru data sampai data ke-30. Kita cari lagi, kita tambahkan lagi ke kelas yang ketiga. Ini ada 25. 30 tambah 25, 55. Berarti data ke-19 atau pekerja ke-19 sampai ke-55 mendapatkan upah Rp60.000. Kalau di sini terdapat data ke-19 sampai ke-55, maka data ke-40 dan 41 ada di dalam ini kan? Ya, jadi data ke-40 adalah 60 dan data ke-41 juga 60. Maka setengah dikali 120 sama dengan 60. Ini adalah median dari data tunggal berbobot ini. Nomor 4, diketahui data nilai MTK kelas 11 SMK Permata seperti tabel berikut. Nah, sini kamu bisa melihat ada interval, maka disebut dengan data kelompok yang disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Kita bisa menjawabnya dengan rumus yang ini. Ini adalah rumus median data kelompok. Cara pertama adalah kita jumlahkan 4 tambah 5, 9, 9 tambah 14, 23, tambah 10, 33, tambah 7, 40. Ini adalah N-nya. Kita tidak perlu mencari genap atau ganjil karena ini kelompok ya. Oke, yang kita cari adalah berapakah, di manakah kelas mediannya? Kelas median dengan cara mencari setengah dari N. Nih, setengah N. Setengah dari 40. Setengah dari 40 sama dengan 20. Frekuensi ke-20 ada di kelas yang mana? Kita lihat di sini, frekuensi ke-1 sampai 4 ada di kelas pertama, frekuensi ke-5 sampai ke-9, ini kan hanya 9 ya. Ada di kelas kedua, kemudian masih kurang karena kita butuhnya 20. Kita tambahkan lagi 14. 9 tambah 14, 23. Nah, berarti 20 ini ada di dalam kelas ke-3. Karena kan kita mencarinya 20 ya. 20 ada di sini. Kalau di kelas yang kedua kan baru sampai 9. Kalau di kelas keempat lebih nanti jadi 23 tambah 10 jadi 33. Kita menemukan bahwa kelas mediannya ada di kelas ketiga ya. Kita bisa tuliskan di sini. Maka kelas mediannya adalah 60 sampai 69. Nah, di kelas ini terdapat frekuensi ke-20. Seperti itu ya. Setelah mendapatkan kelas median, kita mencari ini dia, TB. Tepi bawah dari kelas median. Jadi, langkah pertama kita harus cari dulu kelas mediannya, baru kita bisa cari item yang lain ya. Untuk TB ini, kita lihat kelas median kan 60 sampai 69, batas bawahnya 60. Kita tinggal kurangkan saja 0,5 menjadi 59,5. Oke, setelah itu kita mencari FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan yang ini. Yang sebelum berarti kelas pertama dan kedua, kita jumlahkan frekuensinya. 4 tambah 5 sama dengan 9. Dan FM, frekuensi mediannya yaitu 14. Terakhir, P-nya, panjang kelas. Kita hitung yuk. 40 sampai 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 10. Panjang kelasnya 10. Sudah, setelah ini kita hanya tinggal mensubstitusikan ke dalam rumusnya. TB-nya 59,5 ditambah setengah N-nya 20 tadi ya, sudah dihitung dengan FK-nya 9, FM-nya 14, dan panjang kelasnya 10. Kemudian kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 20 kurang 9, 11 per 14 dikali 10. Nah, di sini kalian dihadapkan dengan penjumlahan dan perkalian. Harus kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian ya. Jadi penjumlahannya nanti setelah hasilnya ada. 110 dibagi 14. Ini kalau kalian hitung akan mendapatkan angka di belakang koma yang banyak. Jadi kita bulatkan saja. Jadi 7,9
Maka ini hasilnya 67,4. Kita cek ya apakah jawabannya benar. Kalau mau cek, kita lihat lagi. Kelas medianya kan 60 sampai 69. 67,4 harus berada di dalam interval ini. Dan ternyata 67,4 ada di dalam antara 60 sampai 69 kan? Maka ini jawabannya benar. Oke, yang terakhir, diketahui tinggi badan kelas 11 SMK Permata dalam bentuk histogram. Histogram di sini datanya pasti kelompok ya, karena di sini ada intervalnya. Maka kita bisa gunakan rumus ini. Tapi, seperti yang tadi, ada step-stepnya. Di sini yang di bawah, karena ini histogram, pasti adalah TB. Ini adalah TB, di sumbu X ini yang dicantumkan adalah TB-nya. Kemudian ini setinggi frekuensinya, jadi yang angka-angka di atas ini adalah frekuensinya. Kalau kita mau mencari N-nya, banyaknya data, berarti kita tinggal menjumlahkan frekuensinya kan, 15, tambah 17, tambah 25, tambah 25, tambah 15, tambah 12, tambah 11. Hasilnya adalah 120. Nah, kalau mau mencari kelas median, seperti tadi, hanya tinggal setengah dari N, atau setengah kali 120 sama dengan 60. Tugas kita adalah mencari frekuensi 60 itu ada di mana. Di sini di kelas pertama sampai 15, kelas kedua sampai 15 tambah 17, 32. Kemudian masih kurang ya, kita 60. Tambah lagi di kelas ketiga 25 tambah 32 ditambah 25 menjadi 57. Masih kurang. Kita tambah lagi 57 ditambah 25, 82. Nah, sudah lebih nih. Kalau di kelas ketiga kurang. Masih belum 60. Berarti 60 ini berada di kelas yang keempat. Kita arsir sebagai kelas median ya. Jadi, kelas mediannya adalah, lihat di sini. Ini TB-nya 160,5. Berarti batas bawah kelasnya tinggal tambahin 0,5 aja. Jadi 161 ya. Sampai di sini dikurang 0,5 jadi 163. Ya kan? Kalau ini dibalik nih, ini mau cari TB-nya kan jadi 160,5 ya. Ini cari tepi atasnya jadi 163,5. Sudah. Sekarang kita hanya tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Lihat ya, ini kan TB. Berarti TB-nya ini berapa? TB dari kelas ini ya ini. Nih, ini adalah TB-nya. Kemudian FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti kelas yang ini, dan ini. FK-nya berarti 15 tambah 12. Nyari FK nih, 15 tambah 15 tambah 12 ditambah bukan 12, tambah 17 tambah 25 sama dengan 57. FM-nya, frekuensi mediannya ini kan. Dan panjang kelasnya antara 161 sampai 163. 161, 162, 163. Ada 3. Oke, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Ini TB-nya adalah 160,5 tambah setengah N. Setengahnya 60 dikurang FK-nya 57 dibagi FM-nya 25 kali 3 sama dengan 160,5 ditambah 3 per 25 kali 25 sama dengan 160,5 ditambah 3 kali 25 kan 75. Ini bukan 25, tapi 3. 3 kali 3, 9 per 25 sama dengan 160,5 ditambah 0,36 berarti 160,86 atau 160,9. Bulatkan ya. Nah, ini ada di interval antara 160,5 sampai 163,5. Jadi jawabannya betul ya, Nak ya. Walaupun 160,9 masih kurang dari 161, nggak apa-apa. Yang pasti dia masih ada di interval ini. Antara 160,5 sampai 163,5. Karena ini kan histogram. Sekian pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.